Tapi Anda berbicara tentang jasmani ini, tubuh-tubuh ini, Nabi sudah mengingatkan, oleh baptisan air Anda dibawa masuk ke dalam persekutuan orang-orang percaya. Tapi baptisan Roh Kudus oleh satu roh, Anda dibaptis ke dalam satu tubuh. Tubuh mistik yang paradoks. Tubuh mistiknya Yesus Kristus yang sedang ada di muka bumi. Jadi, jangan disamakan antara tubuh jasmani oleh baptisan air Anda dibawa masuk ke sini dan di dalam Roh Kudus. Amin. Anda bisa mengerti? Anda bisa memahami? Tidak akan mungkin seorang yang di dalam Roh Kudus bisa jatuh. Karena oleh satu roh kamu dibaptis. Tapi sebagai orang-orang yang ada di sini, di dalam kumpulan ini, amin, kita tahu bahwa kita dipersekutukan oleh roh yang sama, oleh Kristus sendiri. Jadi apa yang harus Anda jalani di sini adalah sebuah proses pertumbuhan spiritualmu sementara Anda di dalam gereja lokal ini. Sehingga Anda akan pindah dari gereja lokal untuk masuk kepada gerejanya Allah yang hidup. Amin. Yang adalah bangunan tempat kediaman Allah yang hidup di dalam gerejanya yang hidup. Jadi bukan sekedar anggota gereja lokal. Karena anggota gereja lokal tidak akan sampai ke pengangkatan. Amin. Itulah sebabnya kita diberitahukan tentang si akan. Bukan soal berada di negeri perjanjian. Amin. Tetapi adalah menduduki tanah pusaka. Oh, terpujilah nama Tuhan. Praise the Lord. Bukan sekedar menyeberang sungai Yordan. Dan sungai yang terbelah adalah gambaran pembukaan ke-7 meterai. Bukan Anda memegang buku 7 meterai. Bukan karena Anda mendengar khotbah-khotbah itu. Amin. Tapi Anda harus terus dipimpin oleh Roh Allah untuk sampai menduduki tanah pusakamu masing-masing. Itulah posisimu di dalam Roh Kudus, di dalam Kristus. Itulah posisi Israel di dalam negeri perjanjian. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan berbicara melalui Musa untuk mengingatkan, sekalipun kamu ada di negeri perjanjian, hati-hati, jangan kamu berlaku curang, jangan kamu berlaku seperti yang dilakukan oleh orang-orang bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan itu. Hal yang sama dengan kita di sini. Anda harus hati-hati dengan semuanya ini. Amin. Ayat 11, seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Ya, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Tidakkah firman yang sama untuk kita sebagai seorang yang diklaim sebagai surat Kristus, the written epistle, surat yang tertulis. Ada amin? Kita harus hidup tanpa celah, seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus, di hari-hari terakhir penghakiman akan datang dan Tuhan akan melenyapkan sampai ke unsur-unsurnya. Semua elemen-elemen yang ada di dunia ini akan dilenyapkan. Dan dia mengingatkan, oleh karena itu, betapa salehnya dan sucinya kamu harus hidup.
Amin. Karena mereka yang cela tidak akan luput dari penghakiman yang akan datang. Ya. Ayat 16, ayat 14. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung. Tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Ya, lagi-lagi diulang lagi. Jangan lakukan itu. Haleluya. Memang betul kita melihat banyak dukun-dukun berkeliaran di mana-mana. Banyak tukang ramal berkeliaran. Betul? Tapi sebagai seorang yang percaya kepada Yesus Kristus, adalah hal yang mustahil seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang demikian. Bertanya kepada dukun-dukun peramal walaupun banyak juga. Ini lebih kepada hal yang lebih mengerucut. Karena sihir bukan di luar sana. Sihir juga berlangsung di tengah-tengah gereja. Amin. Dan dengan mendengarkan suara manusia, Anda menolak untuk mendengarkan suara Roh Kudus. Ada amin? Dan untuk mendengarkan suara Roh Kudus, Anda harus lihat di dalam firman-Nya. Karena roh kebenaran akan menuntun kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sehingga setiap pelayanan dan setiap tindakan kita harus Anda lihat di dalam yang tertulis. Yang dihidupkan oleh Roh Allah. Yang diam dijanjikan, diam di dalam kamu. Ayat 15, perhatikan. Sesudah Nabi mengingatkan semuanya itu, perhatikan. Jangan dengarkan penelaah, penafsir, dukun, tukang sihir. Ayat 15. Dengan kata lain, dengarkan yang ini. Karena Tuhan akan berbicara melalui yang ini. Siapakah ini? Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu. Sama seperti aku, sebuah nubuatan berbicara akan tampilnya Yesus Kristus, Allah nabi, nabi di atas segala nabi. Akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Amin. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Israel menghendaki jangan biarkan Tuhan yang bicara. Biarkan Musa yang bicara. Biarkan seorang nabi yang bicara. Renungkan hal itu. Itulah sebabnya misteri harus datang kepada nabi terlebih dahulu. Karena seorang nabi adalah seorang pelihat. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Pengulangan di ayat 15. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku, amen, dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ketika Anda membaca ini dan sesudah Anda diajar, maka Anda melihat perkataan Nabi adalah absolut, mutlak, absolut, tidak bisa ditawar, tidak bisa dibantah, tidak bisa dikurangi atau ditambah. Karena apa yang diucapkan Nabi, demikianlah firman Tuhan, adalah Tuhan sendiri yang menaruh firman di mulutnya. Amin. Itulah sebabnya Anda harus tahu Nabi yang dijanjikan di zaman ini. Sehingga apapun yang dia ucapkan, amin.